Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok manajer akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah perhitungan pajak berdasarkan norma perhitungan wajib pajak orang pribadi dan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Mari simak videonya. Untuk studi kasus yang pertama yaitu tentang norma perhitungan wajib pajak orang pribadi dengan soal yaitu Ibu Mulyani tidak kawin dengan tanggungan 0, merupakan seorang selebriti di Jakarta dan juga sebagai selebgram. Adapun peredaran bruto yang diterima sebagai selebriti sebesar 150 juta dan juga sebagai selebgram sebesar 80 juta di tahun 2019. Berapakah besar norma perhitungan jika persentase selebriti 30% dan selebgram 20%? Nah, teman-teman, berikut adalah cara penyelesaian studi kasus pertama yaitu tentang norma perhitungan wajib pajak orang pribadi. Ibu Mulyani adalah seorang selebriti dengan persentase 30% dengan gaji 150 juta, jika dijumlahkan akan menjadi 45 juta. Kemudian dia juga seorang selebgram dengan penghasilan 80 juta dikali dengan persentase 20% dengan jumlah 16 juta. Nah, penghasilan selebriti dan selebgram itu dijumlahkan menjadi penghasilan neto yaitu sebesar 61 juta. Untuk PTKP Ibu Mulyani dengan status tidak kawin 0 tanggungan sebesar 54 juta. Penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan dapatlah PKP yaitu sebesar 7 juta. Nah, untuk PPh terutang yaitu sebesar 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000 per tahun. Nah, untuk mencari per bulan yaitu 350.000 dibagi 12 sama dengan 29.166 rupiah. Studi kasus yang kedua yaitu tentang pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Tuan Tono adalah seorang pegawai swasta di PT Jaya Abadi. Beliau mulai bekerja pada bulan Juni 2020 dengan penghasilan per bulannya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Setiap bulan ia mendapatkan tunjangan makan sebesar 1.500.000 rupiah dengan premi asuransi sebesar 800.000 rupiah. Namun beliau juga harus membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Tuan Tono sudah menikah dan belum memiliki anak. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan Tuan Tono setiap bulannya pada tahun 2020? Nah, berikut ini adalah jawaban dari studi kasus yang kedua yaitu tentang pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Penghasilan gaji sebulan Tuan Tono adalah sebesar 8 juta. Kemudian tunjangan makan Pak Tono sebesar 1.500.000. Premi asuransi sebesar 800.000. Jika dijumlahkan akan mendapatlah penghasilan bruto sebesar 10.300.000. Nah, untuk pengurangan yaitu terdapat iuran pensiun sebesar 200.000. Kemudian biaya jabatan yaitu 5% dikali 10.300.000 sama dengan 515.000. Tapi kita hanya mengambil sebesar 500.000 saja. Kemudian ditambahkan dapatlah 700.000. Penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan yaitu dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 9.600.000. Penghasilan neto selama 7 bulan dikali dengan 9.600.000 sebesar 67.200.000. Nah, kenapa dikali dengan 7 bulan? Sebab Tuan Tono mulai bekerja di PT Jaya Abadi pada bulan Juni.
Nah, dari bulan Juni ke Desember adalah selama 7 bulan, jadi dikali dengan 7 bulan. PT KP Tuan Tono yaitu dengan status kawin dengan 0 tanggungan sebesar 58.500. Nah, penghasilan neto dikurang dengan PT KP, dapatlah PKP yaitu sebesar 8.700. Nah, untuk PPh terutang adalah 5% dikali 8.700 sama dengan 435.000 per tahun. Nah, untuk per bulan yaitu 435.000 dibagi 12 sama dengan 36.250 per bulan. Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayarkan Tuan Tono setiap bulannya pada tahun 2020 adalah sebesar 36.250 per bulan. Kenapa menggunakan tarif sebesar 5%? Sebab penghasilan kena pajak Tuan Tono adalah di bawah 50 juta, jadi menggunakan tarif sebesar 5%. Studi kasus yang ketiga yaitu tentang pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Pak Rudi dengan status kawin dan mempunyai tanggungan 1 bekerja di PT Cahaya pada bulan Januari 2012. PT Cahaya setiap bulannya membayar gaji untuk iuran Pak Rudi sebesar 8 juta rupiah. Tunjangan transport dan makan masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp1.800.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp70.000 dan Rp50.000. Setiap bulan Pak Rudi membayar iuran THT sebesar Rp250.000. Iuran pensiun sebesar Rp350.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan iuran Pak Rudi tiap bulan? Nah, berikut ini adalah jawaban studi kasus 3 yaitu tentang pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Penghasilan gaji sebulan Pak Rudi sebesar 8 juta. Tunjangan makan sebesar 1.800.000. Tunjangan transport sebesar 500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 70.000. Premi asuransi kematian sebesar 50.000. Dijumlahkan dapatlah penghasilan bruto sebesar 10.420.000. Nah, untuk pengurangan yaitu terdapat iuran THT sebesar 250.000, iuran pensiun sebesar 350.000, biaya jabatan yaitu 5% dikali 10.420.000 sama dengan 521.000. Tetapi hanya diambil sebesar 500.000 saja. Kemudian dijumlahkan dapatlah 1.100.000. Nah, penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 9.320.000. Penghasilan neto selama 12 bulan dikali dengan 9.320.000 sebesar 111.840.000. Nah, kenapa dikali dengan 12 bulan? Sebab Pak Rudi mulai bekerja di PT Cahaya pada bulan Januari. Nah, dari bulan Januari ke Desember adalah selama 12 bulan. PT KP Pak Rudi yaitu dengan status kawin dengan tanggungan 1 sebesar 63 juta. Penghasilan neto dikurang dengan PT KP dapatlah PKP yaitu sebesar 48.840.000. Nah, PPh terutang Pak Rudi yaitu 5% dikali 48.840.000 sama dengan 2.442.000 per tahun. Nah, untuk per bulan yaitu 2.442.000 dibagi 12 sama dengan 203.500 per bulan. Nah, jadi pajak penghasilan pasal 21 yang terutang yang harus dibayar atas penghasilan iuran Pak Rudi tiap bulan adalah sebesar 203.500.
Tadi kasus yang keempat yaitu tentang norma perhitungan wajib pajak orang pribadi, yaitu Pak Kardi adalah seorang peternak ikan lele yang sukses di Palu. Ia juga sebagai YouTuber dengan 2 juta subscribe. Adapun peredaran bruto yang diterimanya sebagai peternak ikan lele adalah sebesar 250 juta dan sebagai YouTuber sebesar 600 juta. Pak Kardi memiliki 1 orang istri, tidak bekerja dan 5 orang anak. Berapakah norma perhitungan Pak Kardi jika persentase peternak iuran lele 25% dan YouTuber 50% setiap tahunnya? Pak Kardi adalah seorang peternak ikan lele dengan gaji 250 juta per tahun dengan persentase 25%, mendapatkan hasil 62.500.000, dan sebagai YouTuber mendapatkan gaji 600 juta per tahun dengan persentase 50%, jika dijumlahkan mendapatkan hasil 300 juta rupiah. Gaji Pak Kardi ditambahkan mendapatkan penghasilan neto sebesar 362.500.000. PTKP Pak Kardi dengan status kawin tanggungan 3 sebesar 72 juta rupiah. Penghasilan neto dikurangkan PTKP mendapatkan PKP sebesar 290.500.000. PPH terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 240.500 mendapatkan hasil 36.075.000. Jadi penghasilan Pak Kardi setiap tahunnya adalah 38.575.000 per tahun. Kenapa PTKP Pak Kardi hanya ditanggung 3 saja? Sebab pemerintah hanya menanggung maksimal 3 tanggungan. Nah, dari 5 tanggungan yang ditanggung Pak Kardi, hanya 3 saja yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Dan kenapa PPH terutangnya menggunakan tarif 5% dan 15%? Sebab PKP Pak Kardi di atas 50 juta rupiah. Jadi menggunakan tarif sebesar 5% dan 15%.